mereka di hadapan manusia. Di banyak ayat diterangkan samping yang ada di surat Al-Imran tadi. Dikatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka itu berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami juga beriman. Akan tetapi wa ila khalau ila syayatinihim, tatkala mereka sudah menyendiri berpisah dari orang-orang yang beriman, bertemu dengan syaitan mereka, yakni orang-orang yang sama saling menarik mereka dalam kesesatan. Mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami ini tetap bersama kalian. Kami ini hanya memperolok-olok mereka, yakni orang-orang yang beriman. Itu kata mereka. Dan itulah sikap mereka yang sebenarnya. Kalau di hadapan muslimin datang ke pondok pesantren atau tempat yang lainnya bermanis-manis, bersikap seolah-olah dia merupakan bagian dari orang-orang yang beriman. Dan celakanya mereka yang tidak mengerti Al-Quran atau tidak berpegang kepada Al-Quran karena ketidakmengertian, ketidakpahaman kepada ayat-ayat ini dan semisalnya ayat 23 surat At-Taubah maupun ayat ke-118 dari surat Al-Imran dan ayat-ayat yang lainnya, itu mereka mengikuti apa yang diucapkan, apa yang diajarkan, yang disuruhkan oleh orang-orang munafik. Nah, kita Yohanes, marilah kita bersikap yang benar. Jangan sampai kita menjadikan mereka sebagai kekasih kita atau pengurus kita atau wakil kita. Sama saja di dalam hati kita atau sampai ditunjukkan dengan memilih mereka sebagai wakil kita untuk wakil di DPR maupun di tempat-tempat yang lain. Karena yang demikian itu merupakan satu perbuatan yang oleh Allah menyatakan perbuatan orang yang zalim. Allah mengatakan wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum zalimun. Maka barang siapa di antara kamu sekalian yang menjadikan mereka orang yang lebih suka kepada kamu kafiran daripada kaum imanan itu, menjadikan mereka itu sebagai wali atau mengasihi mereka, menjadikan mereka sebagai wakil atau pengurus, maka orang-orang seperti itu dari kalangan kalian itu adalah orang-orang yang zalim. Dan di banyak ayat yang lain dikatakan bahwa Allah itu tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Allah itu akan menyiksa orang-orang yang zalim dengan siksaan di akhirat nanti dan apa yang Allah kehendaki di dunia. Bahkan Allah Ta'ala mengingatkan kita semuanya, tidak boleh sampai kita mencintai mereka, apalagi memilihnya. Untuk mencintai mereka pun Allah larang. Sebagaimana dia katakan, katakanlah wahai Rasulullah, in kana aba'ukum, jika keadaannya bapak-bapak kamu sekalian, yakni bapak atau kakek, paman dan sebagainya ke atas, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, anak atau cucu ke bawah semuanya, keponakan dan sebagainya, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, saudara samping, saudara kandung, saudara cucu, saudara sebapak, saudara seibu, saudara sepupu dan sebagainya, wa azwajukum dan istri-istri kamu sekalian atau suami-suami kamu sekalian, wa ashiratukum dan keluarga kamu sekalian. Ashirah itu sesuatu yang orang kembalinya pada hari yang sama. Terhadap kampung yang lain, orang sesama kampung itu adalah ashirah. Orang kampung A itu ashirah, orang yang lain yang juga dari kampung A tatkala bertemu atau berhadapan dengan orang kampung B. Kota, orang yang tinggal di kota Solo sesama orang kota Solo itu menjadi ashirah tatkala berhadapan dengan orang-orang di luar kota Solo. Sesama orang Indonesia berada di Malaysia atau mana di luar negeri sana, mereka adalah ashirah tatkala berhadapan dengan orang-orang yang dari negeri lain.
Ya, Asyirat itu satu kelompok manusia tempat kembalinya kumpulan mereka. 5 dari kalangan manusia, bapak-bapak maupun anak-anak maupun saudara-saudara maupun istri-istri maupun keluarga yang lainnya. Demikian juga wa amwalun tarahduha, dan harta benda yang kamu sekalian mengumpulkannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu khawatirkan kerusakannya, wa masakin tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian merinduinya. 5 dari kalangan manusia, artinya semua manusia, dan 3 dari kalangan harta benda, artinya seluruh harta benda ini semuanya, itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Sampai ke 8 perkara itu lebih tercintai kepada kamu sekalian daripada kepada Allah, daripada kepada Rasulnya, dan daripada jihad di jalannya. Maka rabbahu hatta ya'tiyallahu bi'amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan dengan siksaannya, yakni atas kamu sekalian. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah itu tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Artinya mereka yang tetap lebih mencintai manusia dan harta benda itu daripada kecintaan kepada Allah, daripada kecintaan kepada Rasulnya, dan kepada jihad di jalannya, di jalan Allah, maka orang-orang itu adalah orang-orang fasik yang Allah tidak menunjuki, bahkan Allah akan menyiksanya. Maka Yohanes, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita tergolong termasuk dalam golongan orang-orang yang diancam oleh Allah dengan siksaannya ini. Jangan sampai kita meleset dari petunjuk Allah karena kita tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah. Sebab kalau kita meleset dari aturan Allah, kita akan tergolong dalam golongan orang fasik, dan Allah tidak menunjuki. Masalahnya kemudian Allah akan menyiksa orang-orang yang meleset dari jalan Allah, yang merusak jalan Allah, yang tidak mau mengikuti aturan Allah. Kadang-kadang kita berpikir, tatkala kita dalam jumlah yang sedikit, maka kita akan kalah. Padahal Allah mengingatkan, laqad nasarakumullahu fi mawaqin katsiratin wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum wa lam tughni 'ankum syai'an wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat wa lam yakun mudbirin. Wa anzalallahu sakinatahu 'ala وأنزل به المنكرها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Sungguh-sungguh Allah telah menolong kamu sekalian di banyak tempat, banyak kejadian. Demikian juga pada hari perang Hunain. Tatkala jumlah kalian yang banyak itu sangat memukul kamu sekalian. Kamu sekalian merasa bangga karena jumlah kamu yang banyak. Akan tetapi ternyata jumlah kaum yang banyak itu tidak menyelamatkan, tidak menolong kamu sekalian sedikit pun. Bahkan karena kalian kocar-kacir, padahal jumlah kalian lebih besar dari musuh pada waktu itu. Bumi ini rasanya menjadi sempit, padahal bumi itu luas. Kemudian kalian lari terbirit-birit. Kemudian sesudah itu Allah menurunkan ketenangannya, menurunkan malaikatnya kepada Rasulnya, dan demikian juga kepada orang-orang yang beriman. Allah lalu menurunkan banyak tentara yang kalian tidak mengerti, dan Allah menyiksa orang-orang kafir. Dan yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang kafir. Artinya jumlah yang sedikit tidak menjadikan dalil bahwa mereka mesti akan kalah. Sebaliknya jumlah yang banyak tidak menjamin bahwa mereka itu mesti akan mendapatkan kemenangan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak terjadi jumlah yang sedikit itu dapat mengalahkan jumlah yang banyak dengan sebab izin dari Allah. Demikian juga pada perang Hunain, tatkala muslimin jumlahnya sangat banyak, lebih dari 10.000 orang berhadapan dengan Bani Lihyan, mereka ternyata kurang karet karena pada waktu itu
banyak di antara mereka yang merasa bangga dengan jumlah mereka yang sangat banyak dan mengandalkan bahwa jumlah itu akan meluluhlantakkan, akan melunak musuh-musuh mereka. Akan tetapi ternyata yang terjadi sebaliknya, jumlah mereka yang banyak itu dibuat kocar-kacir oleh murid musuh yang jumlahnya justru sedikit. Sebaliknya dalam perang Badar, muslimin karena mereka tawakal kepada Allah, dalam keadaan jumlah mereka itu sedikit, jumlah mereka kurang dari sepertiga orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik menurut riwayat jumlahnya kira-kira 950, sedangkan orang-orang yang beriman hanya 313 orang, sepertiga masih kurang sedikit. Peralatan mereka juga tidak seperti peralatan orang-orang kufar yang sangat lengkap. Akan tetapi ternyata mereka dimenangkan oleh Allah Ta'ala, dikawal oleh Allah Ta'ala. Jadi yang menetapkan kemenangan itu sebenarnya adalah pertolongan Allah. Yang pertolongan Allah itu akan datang tatkala kita ini tawakal kepadanya, tawakal kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Karena itu sebagai seruan, pada bagian yang akhir dari seruan saya membacakan ayat-ayat ini, ayuhanna saya ingatkan. Dalam pemilu nanti, saya ingatkan saudara-saudara yang memang terdaftar sebagai calon pemilih. Kalau akan menggunakan suara saudara-saudara, gunakan dengan sebaik-baik. Jangan melihat kepada kelompok, tapi lihatlah kepada pribadi-pribadinya yang kalau memang Anda masih bisa percaya kepadanya, Anda memilihnya. Anda menjadikan dia sebagai wakil dalam keadaan darurat. Karena saya tidak menutupi bahwa hukum pemilu biasanya adalah haram. Dia berubah menjadi tidak haram, bukan berubah menjadi wajib. Dia berubah menjadi tidak haram tatkala ada perkara-perkara tertentu karena ada darurat, ada keadaan darurat yang membuat kita harus melakukannya. Nah, kalau memang kita melihat seperti itu dan kemudian ada orang-orang yang masih bisa kita percaya, maka hukum haram tadi dapat berubah. Wallahu a'lam. Bagaimanapun juga, kalau ternyata yang dipilih tidak ada, jangan sekali-kali Anda datang ke TPS kemudian di sana hanya untuk merusak surat suara, mengganggu orang, merugikan orang. Jangan lakukan yang demikian. Tapi kalau memang Anda tidak punya pilihan, duduklah di rumah untuk membaca Al-Quran. Kaitannya dengan hal-hal yang praktis. Mungkin kita tidak memilih, atau mungkin ada orang yang kita pilih. Tapi satu hal yang pasti, saudara-saudara kita yang merasa perlu berada di sana, merasa perlu menyuarakan kepentingan muslimin, mungkin perlu mendapatkan bantuan kita, entah bantuan moral, entah bantuan teknis atau yang lainnya. Dan itu tentunya sepanjang kita mampu melakukannya, kita boleh melakukannya. Karena kebaikan yang kita lakukan itu nanti akan bermanfaat, bukan saja untuk saudara-saudara kita dari kalangan muslimin, tetapi juga kepada mereka-mereka saudara kita sebangsa ini yang bukan dari kalangan muslimin, dari kalangan Nasara, Hindu maupun yang lain-lainnya. Artinya manfaat kita ini akan dirasakan, diperoleh oleh orang-orang yang di sekitar kita, walaupun mereka itu tidak sama agamanya dengan kita, atau mungkin mereka itu tidak sama pikirannya dengan kita, walaupun agamanya kita sama. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa mengganggu acara-acara mereka, agar kita juga tidak mendapatkan gangguan setiap kali kita melakukan apa yang kita lakukan. Ayuhan nas, selebihnya sebenarnya, kalau kecintaan itu tidak boleh melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasul. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sekalian
sampai jadilah aku ini, yakni Rasulullah, itu lebih tercintai kepadanya daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan manusia ini seluruhnya. Artinya tidak ada manusia yang boleh dicintai lebih daripada kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Allah sudah mengingatkan, tidak boleh orang yang beriman lebih mencintai dunia, baik berupa manusia maupun berupa benda ini, daripada kecintaan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad fi sabilillah. Maka kalau sampai kita membiarkan diri kita mengangkat orang-orang kufar atau orang-orang munafik sebagai kekasih kita, sebagai pemimpin kita atau sebagai wakil kita, maka itu merupakan satu perbuatan yang amat fatal yang akan mencelakakan kita semuanya, yang membuat kesulitan kepada kita di dunia ini dan kemudian akan membuahkan siksaan nanti di akhirat sana. Karena itu pertimbangkan dengan baik, jangan sampai kita memilih orang-orang yang salah yang tidak bisa dipercaya. Adalah seperti ini saya tekankan sekali lagi, karena waktunya sudah semakin dekat, kita sudah memasuki bulan April, sudah tanggal yang ke-4 pada pagi hari ini, gitu ya. Tinggal beberapa hari lagi, saya ingatkan, pilih mereka-mereka yang Anda yakini memang mereka itu patut untuk dipilih, masih mampu menyuarakan barang yang hak kepada manusia yang lain. Kalau itu tidak ada, maka jangan berbuat apapun juga kecuali tinggal di rumah melakukan amal soleh atau pergi ke tempat yang lain melakukan amal soleh dengan niatan ikhlas karena Allah. Niscaya kita akan mendapatkan ganjaran. Tidak ada perlunya kita datang ke TPS cuma untuk merusak surat suara. Karena itu tidak baik, menunjukkan perbuatan yang sia-sia untuk merugikan kita dan merugikan orang yang lain. Selebihnya, marilah kita jaga, karena kewajiban kita adalah menjaga kebaikan diri kita. Kalau sesuatu kacauan, suatu keributan, suatu kejahatan itu tidak semestinya berlaku di diri kita, maka kita semuanya berkewajiban untuk menjaga lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, kita harus melakukan ini tidak dalam tidak dalam kerangka kebangsaan, tidak dalam kerangka nasionalisme, tidak dalam kerangka kemasyarakatan, tapi kita melakukan ini dalam kerangka iman kita. Kita menghargai tetangga kita, kita memuliakan tetangga kita menjaga lingkungan kita, baik soal keamanan maupun kebersihan, ketertiban, itu semua kita lakukan karena Allah, bukan karena selain Allah. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kemudian kepada ibu-ibu yang akan meninggalkan tempat, silakan meninggalkan tempat terlebih dahulu. Ataupun kepada bapak-bapak, saya minta sebagian tinggal di sini, yang lainnya yang tetap akan tinggal di sini juga boleh. Yang saya minta hendaknya ada dari tiap-tiap daerah tempat pengajian itu ada paling sedikit satu orang yang hadir di sini untuk pagi hari. Dari utara silakan tinggal di sini saja, dari yang dan sebagainya, dan sekalian dari selatan di tempat-tempat yang lainnya yang merasa dari tempatnya itu hanya sendirian, orang jangan meninggalkan tempat itu dahulu, ya. Ada perlu sedikit di sini, kemudian yang lainnya silakan meninggalkan.